Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Otoyo Network di kesempatan hari ini. Selamat sore, petang, selamat siang, selamat pagi buat semuanya yang masih menyimak di channel Otoyo Network. Sehat selalu untuk semuanya, bahagia selalu dan rezeki berlimpah tentunya. Nah, pada abad 1920, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan pada rakyat Indonesia. Pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pendidikan dasar yang menggunakan bahasa pengantar Belanda serta bahasa daerah. Kedua, pendidikan sekolah menengah pertama. Ketiga, pendidikan sekolah menengah atas. Dan keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan sekolah dasar menggunakan bahasa Belanda. Satu ialah Europese Lagere School atau ELS, merupakan sekolah dasar pada zaman penjajahan Belanda. Siswa yang bersekolah di sini adalah anak keturunan Eropa, anak keturunan Timur, serta anak pribumi dari golongan priayi atau elit. ELS berdiri pada 1817. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Belanda. Lama sekolah di sini sekitar 7 tahun. Berikutnya adalah Holland Inlandse School. Sama seperti ELS, HIS merupakan pendidikan sekolah dasar. Sekolah ini ditujukan untuk orang pribumi, keturunan bangsawan, serta tokoh terkemuka. HIS pertama kali didirikan pada 1914. Materi pembelajarannya menggunakan bahasa Belanda. Di HIS juga diajarkan bahasa daerah dan Melayu. Berikutnya adalah pendidikan sekolah dasar menggunakan bahasa daerah. Yang pertama adalah Sekolah Bumi Putra. Lama belajar di Sekolah Bumi Putra adalah 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak bumi putra golongan menengah. Yang kedua adalah sekolah rakyat atau sekolah desa, disebut juga SR pada zaman dahulu. SR didirikan pada 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Hout. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh gubernamen atau pemerintah, tetapi diselenggarakan oleh desa. Guru-gurunya pun bukan pegawai gubernamen, tetapi pegawai desa. 3 adalah sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan atau Vervolg School dibuka secara bersamaan dengan pendirian HIS pada 1914. Sekolah ini adalah sekolah lanjutan dari sekolah rakyat atau sekolah desa. Lama belajar di sini adalah 3 tahun. Sekolah lanjutan diperuntukkan bagi murid sekolah rakyat atau sekolah desa yang berprestasi. 4 adalah sekolah peralihan. Disebut sekolah peralihan atau Skakel School lantaran sekolah ini merupakan peralihan dari sekolah desa. Sekolah peralihan dapat menampung murid lulusan sekolah lanjutan. Siswa berprestasi dapat masuk sekolah ini. Berikutnya adalah pendidikan sekolah menengah pertama. Yang pertama adalah Meer with Gebried Lager Onderwijs atau MULO. Dapat disetarakan dengan sekolah menengah pertama. Pada kegiatan belajar di MULO, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Masa belajar di MULO adalah 3 tahun atau dapat juga 4 tahun jika melalui Voorklas atau kelas pendahulu. Yang kedua adalah Algemene Middelbare School atau AMS. Dapat disetarakan dengan pendidikan sekolah menengah atas. AMS adalah sekolah persiapan untuk ke perguruan tinggi dengan lama pendidikan 3 tahun. AMS pertama kali dibuka di Yogyakarta pada 5 Juli 1919. Pendidikan tinggi yaitu yang pertama adalah Stovia atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen. Stovia adalah sekolah pendidikan dokter pada zaman penjajahan Belanda. Stovia diperuntukkan bagi orang pribumi. Melalui Stovia, banyak muncul tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pelopor Stovia adalah Sekolah Dokter Jawa yang dibuka pada tahun 1851. Itulah beberapa gambaran tentang sekolah-sekolah pada zaman Belanda atau pada zaman dahulu kala. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, bisa menambah referensi-referensi sejarah di Indonesia. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.